Bapak Ibu, MS Team saya. Sebentar, mohon maaf. Mengenai untuk Microsoft Educator Center-nya. Rekamannya udah jalan. Ya, oke. Baik, Bapak Ibu masih mengikuti? Masih. Oh, masih, oke. Pasti. Ini jalannya naik terus. Rada ngantuk-ngantuk dikit Pak Rizky. Ya, betul, nggak apa-apa Bu. Udah pada kenyang ya. Oke, sekarang tampilannya sudah ke ini belum? Saya masuk ke browser lagi. Sudah di tampilan browser nggak sekarang? Oh, sudah ya? Oke. Baik. Ya, kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya, mengenai untuk Microsoft Educator Center. Ya. Oke. Baik. Ya, kita lanjutkan lagi. Kemudian, ya, yang berikutnya di Microsoft Educator Center ini adalah bagaimana kita mengerjakan course-nya. Baik, untuk Bapak Ibu, untuk course-nya itu bisa dilihat di MS Team ya. Saya coba masuk ke MS Team-nya. Jadi sudah saya berikan link-nya. Jadi tugas mana saja yang Bapak Ibu bisa kerjakan. Saya masuk dulu ke... Oke. Saya buka tampilan untuk yang di MS Team ya. Baik. Saya masuk ke MS Team saya ya, Bapak Ibu ya. Jadi untuk mengerjakan Microsoft Educator Center ini sudah saya berikan linknya. Jadi Bapak Ibu bisa buka di bagian file, kemudian di bagian file ini Bapak Ibu tinggal buka folder yang materi kelas. Kemudian dari materi kelas, Bapak Ibu tinggal membuka yang PDF cara mengerjakan kursus di MEC. Nanti bisa diklik. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu buka saja nanti di MS Team-nya, sudah saya berikan ya untuk petunjuk tugas mana yang bisa dikerjakan untuk yang di Microsoft Educator Center-nya. Kemudian yang bisa diklik yang apa? Saya sudah buka untuk Microsoft-nya, yang tugas MEC-nya. Ya, ini tuh sebentar saya bukakan dulu tugasnya. Ya. Kok nggak keluar suaranya? Sudah, sudah keluar Pak. Oke, sudah kelihatan ya? Ini saya bukakan PDF-nya dari yang tadi, yang saya berikan di MS Team. Cara mengerjakan kursus di MEC. Jadi ada dua program yang Bapak Ibu bisa ikuti. Ini ada dua ya. Jadi Bapak Ibu tinggal klik saja langsung. Ada yang pertama literasi digital. Ini ada 6 kursus. Ini ada langsung halamatnya ya. Jadi Bapak Ibu tinggal klik saja langsung akan masuk ke literasi digital di Educator Center. Kemudian yang kedua, yang wajib dikerjakan adalah yang Teacher Academy. Ini ada 13 kursus. Ini di alamatnya educationmicrosoft.com NAS Learning Path bla 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 bla. Ya, kita coba klik aja dulu ya langsung ya.
Kita coba klik untuk yang di atas dulu, literasi digital. Jadi kalau Bapak Ibu klik, otomatis kita akan langsung terkoneksi ke internet. Langsung masuk ke ya soalnya. Seperti ini ya. Dulu. Jadi dari Bapak Ibu ya, jadi nanti di Bapak Ibu nanti cukup tinggal mengerjakan tugas-tugas yang diberikan di Microsoft Educator Center-nya. Sebentar, saya bukakan yang Microsoft Educator Center-nya, sebentar. Sebentar ya. Sampai sini Bapak Ibu masih bisa mengikuti? Filenya sudah ketemu belum ya? Masih. Sudah. Masih. Filenya sudah ketemu? Sudah coba ketemu. copy link aja. Ya, saya juga coba copy link nggak bisa diklik. Sebenarnya bisa sih. Tapi karena saya tidak membukanya, ya saya bukanya bukan pakai Edge. Karena kan dia sebenarnya terkoneksinya harusnya langsung ke Edge ya. Iya, betul. Saya coba langsung sini saja, copy paste saja. Saya buka yang baru. Sebentar. Ada 6 course ya? Betul, ada 6 course. Pak. Ya. Oke, kalau yang sudah buka bisa kelihatan course-nya. Sebentar. Ya, oke, seperti ini. Ini mohon maaf, saya sudah komplit sebelumnya. Tapi kalau kita coba kita coba mengerjakan lagi, saya coba lagi untuk retake ya. Atau saya coba untuk mengerjakan tugasnya. Jadi nanti kalau misalkan Bapak Ibu sudah mengerjakan tugasnya, nanti di sini akan ada statusnya. Jadi dari pelatihan ini Bapak Ibu sudah mengerjakan dan statusnya bagaimana untuk pengerjaannya. Seperti contoh misalkan di pelatihan pertama skornya misalkan sudah sampai 90 misalkan. Kedua, seterusnya dan seterusnya. Jadi setiap pelatihan ini nanti dia akan memberikan skor penilaian terhadap apa yang sudah Bapak Ibu kerjakan. Kita coba untuk mengerjakan tugasnya. Saya coba ulang lagi. Ya. Oke, jadi kalau Bapak Ibu membukanya nanti akan muncul tampilannya yang pertama adalah yang seperti ini, The Inclusive Educator. Modul 1, Some Background and Statistic. Ini Bapak Ibu bisa menonton dulu materinya. Ini ada macam-macam ya materinya. Kalau nanti sudah membaca atau misalkan memang ingin dilewati saja, Bapak Ibu bisa langsung mengerjakan kuisnya. Ya. Di sini bahasa Inggris ya, tapi kalau di ini sebenarnya bisa diganti bahasanya ini sebenarnya. Sebentar saya cari dulu. Oke. Ya. Jadi yang akan Bapak Ibu laksanakan adalah mengerjakan kuis di Educator Center sesuai dengan yang ada di tugas yang saya berikan untuk MEC-nya. Sebagai contoh di sini kuis nomor 1 misalkan kita coba kerjakan. Ya ini bahasa Inggris ya. Ya,
In England, the term special education needs has a legal definition referring to children who have bla 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 bla. Oke, kita coba jawab true or false misalkan. Kita coba true, kemudian kita coba submit. Oke, ternyata betul. Kita coba lagi next-nya. Kemudian according to national data bla 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 bla, kira-kira apa ya jawabannya ya? Kira-kira apa ya Bapak Ibu? Ini kita nggak usah takut ya, karena sebenarnya si Microsoft ini sudah memberikan kunci jawaban dari awal. Ya. Reski, Ya, silakan. itu nggak terlihat di sana lagi mengerjakan ininya, contohnya gitu. Oke, yang Itu sebelah mana? masih Word ya? Itu teh apa? Masih tampilan cara mengerjakan kursus CMC. Oh, oke. Oh, masih begini? Oh ya. Ya, tampilannya masih itu. Oh, Belum di share screen, Pak. Oh, maaf. Sebentar. Share screen. Saya belum matikan. Oke. Terima kasih Pak Awek. Oke. Ganteng ya Pak Awek ya. Yuk, Mat. Kalau nggak ada Pak Awek, siapa saya? Oke. Baik. Ya, kita ulangi. Pares, Yes. ngopi dulu Pares. Oh, mangga. Mangga. Oke, ini saya coba ulang lagi. Ya, ini tampilannya seperti ini ya. Oke, nah ini Ya, oke. Sekarang benar ya tampilannya ya? Ini sekarang bener nih. Oke, Ya, benar. betul. Ya, oke, thank you. Ini Kak Yunus jawab jadi gini nih. Oke, saya coba kopikan saja yang link yang ada Awek di nih PDF. Ya, oke, saya kopikan saja link yang ada di PDF-nya. Nanti akan muncul tampilannya seperti ini. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu berarti ini belum dikerjakan ya karena masih kosong. Tapi kalau kita coba kerjakan, ya nanti setelah Bapak Ibu kerjakan status pengerjaannya akan kelihatan di bawahnya. Jadi Bapak Ibu sudah menyelesaikan atau belum sebenarnya untuk tugas yang dari Microsoft ini. Ya, kita coba dulu untuk mengerjakan tugasnya. Saya coba ya. Oke. Baik. Ini jadi sebelum kuis Bapak Ibu bisa kalau memang mau bisa baca dulu materinya sebenarnya. Karena ini sudah dia susun keseluruhan materi. Jadi ada 6 modul ya yang harus dikerjakan. Jadi Bapak Ibu bisa membaca dulu modulnya keseluruhan. Nanti setelah selesai Bapak Ibu bisa langsung mengerjakan langsung di kuis. Kalau yang memang Bapak Ibu sudah mengaktifkan fitur untuk merubah bahasa, ini bisa dirubah bahasanya langsung ke bahasa Indonesia. Karena ini masih penggunaan bahasa Inggris ya untuk tugas-tugasnya. Nah, kemudian untuk pengerjaan ini minimal untuk kelulusan adalah 80%. Jadi skor minimal di mana Bapak Ibu dianggap lulus untuk tugas ini atau kuis ini adalah nilainya 80 minimumnya. Kalau di bawah 80 bagaimana Pak? Kalau di bawah 80 Bapak Ibu bisa diberikan kesempatan lagi untuk mengerjakan ulang. Jadi boleh mengerjakan ulang sampai nanti nilainya dianggap sudah mencukupi dan bisa lulus kuis tersebut. Ya, kita coba, boleh ya kita coba ini ya. Kalau yang sudah dibuka soalnya boleh kita coba bareng-bareng ngerjakan tugasnya. Ya, yang sudah buka berapa orang boleh kalau boleh saya tahu? Oke, saya sudah buka. Boleh diangkat tangannya yang ini, yang sudah membuka. Oke, Pak Arwin sudah. Baru Pak Arwin aja yang sudah buka. Saya sudah buka tapi belum ketemu ini. Oh, Pak Ade sudah. Oke, baik. Oke, Pak Ade juga sudah 2 orang. Yang belum ketemu di belah mananya? Oh, Indri sudah. Oke. Itu tampilan kayak Pares. Itu teh Dari dari mana? sama ya. Gunakan saja yang ada di
di MS Team-nya itu yang PDF-nya itu sudah ada ininya file PDF-nya, itu tinggal copy saja linknya, kemudian nanti tinggal taruh saja di bagian kolom baru, di bagian tab baru ya di browsernya. Nanti Bapak Ibu akan masuk ke soal dari Microsoft Educator Center. Ya, kalau yang ini nggak apa-apa, kita coba kerjakan saja dulu. Misalkan yang nomor ya. Bukan sudah Ya, kalau yang bisa merubah ke bahasa Inggris bisa langsung dirubah ya Bapak Ibu ya. Bisa. Bisa? Oke. Ya, oke, sudah ada beberapa yang sudah ya. Baik, yang dari YMA sudah mulai memasukkan redeem code-nya. Terima kasih. Oke, yuk kita coba mengerjakan ya. Kita coba kerjakan ya, contohnya satu aja. Ya, untuk yang soal pertama, misalkan kita pilih bahwa jawabannya adalah betul, true, oke. Ya, kalau sudah kita submit. Kalau jawabannya betul, nanti dia akan tandai bahwa jawaban tersebut adalah warnanya hijau. Gitu ya. Ya, kita coba lagi nanti kalau misalkan ada jawaban salah seperti apa hasilnya misalkan. Nomor 2 kita coba dulu yang jawabannya yang nomor 2. Oke, ternyata salah. Pak, gimana Pak? Tidak usah khawatir, karena nanti setelah selesai, kalau kita belum dianggap lulus, diperbolehkan untuk mengerjakan ulang soal tersebut. Ya, sebaiknya ketika menghadapi soal yang salah seperti ini, Bapak Ibu boleh catat, oh ini jawabannya. Jadi nanti ketika mengambil ulang tes ini, Bapak Ibu akan mendapatkan jawaban yang benar. Gitu ya. Kita coba dulu kerjakan. Saya coba asal dulu aja ya. Ya, saya coba asal dulu. Ini ada 10 soal soalnya. Oke, ya. Kelihatan ya, kalau saya coba untuk mengerjakan secara asal, kebetulan di sini skor saya cuma 40%. Jadi belum mencapai skor minimal dianggap untuk bisa. Jadi yang bisa Bapak Ibu lakukan kalau seperti ini adalah Bapak Ibu boleh mengambil kembali kuis tersebut. Ya. Oke, ibu-ibu yang di YMA rame ya. Ya, jadi kalau misalkan Bapak Ibu mengerjakan soal ini kemudian belum nyampe, nggak usah khawatir karena diperbolehkan untuk mengambil tugas tersebut dan tidak usah khawatir karena memang tes ini memang akan selesai kalau Bapak Ibu sudah lulus dari tes ini. Ramai nggak tuh? Kali mengulang lagi dan mengulang lagi seperti itu ya. Rame Bu Hesti, aduh. Jadi Bapak Ibu diperbolehkan untuk mengulang kembali sampai lulus ya. Sepertinya nanti aja. Ya, boleh nggak Bapak? Jadi ini yang penting sudah tahu cara mengerjakan untuk MEC-nya ya. Kemudian saya ingatkan kembali untuk pengerjaan MEC-nya itu ada 2 Bapak Ibu. Ya, ada 2 ya. Yang pertama literasi digital dan satu lagi teacher academy. Hanya kalau yang literasi digital ini tidak wajib dikerjakan. Jadi kalau Bapak Ibu mau mengerjakan, mangga, tidak pun juga tidak apa-apa. Gitu ya. Yang wajib dikerjakan oleh Bapak Ibu adalah yang teacher academy-nya, yang 13 kursus ini. Jadi nanti Bapak Ibu kerjakan sampai selesai. Jelas ya? Jadi yang wajib dikerjakan yang nomor 2 ini. Yang teacher academy. Nanti kalau sudah selesai buktinya apa? Jadi kalau sudah selesai buktinya, sudah selesai mengerjakan, buktinya adalah adanya di bagian transkrip.
Jadi kalau Bapak Ibu sudah mengerjakan, nanti buktinya dia akan ada di transkripnya sini. Atau Bapak Ibu bisa lihat di bagian profil ya. Bahwa ini yang tugas ini ya, 21st Century Learning Design itu sudah Bapak Ibu selesaikan. Gitu. Jadi nanti setelah selesai, Bapak Ibu akan mendapatkan badge dari pelatihan yang Teacher Academy. Jadi memang untuk yang Teacher Academy ini harus diselesaikan oleh Bapak Ibu semua. Kalau sudah selesai Bapak Ibu tidak terlihat. ada yang mau tanyakan? Ya. Oke. Lagi ya. Baik, Bapak Ibu kalau yang nanti tidak terlihat, sudah Pak. selesaikan, nanti buktinya adalah bisa lihat di bagian Rame di sini mah. Ya, di bagian profilnya nanti akan kelihatan bahwa tugas tersebut sudah Suara Bapak Pak Ibu Reskina habis, Pak. Suara Pak Reski ketutup sama yang lain, Pak. Maaf. Iya, nggak suaranya jelas. nggak, Gambarnya suaranya juga jelas nggak tapi muncul, gambarnya Pak. nggak Maaf. jelas. Nggak jelas. Gambarnya nggak jelas. Oke, saya ulang Iya, lagi. gambarnya hilang. Astagfirullah. Ya, oke. Saya ulang lagi. Saya pakai layar aja ya, buat Bapak Ibu ya. Oke. Ya, jadi kalau nanti sudah menyelesaikan tugas yang Teacher Academy, Bapak Ibu bisa cek di bagian profilnya ya. Sebentar. Masih belum muncul ya? Belum. Masih belum muncul, sebentar. Belum, Pak. Belum, Pak, masih hit. Ya, masih ini ya. Oke, sebentar saya coba ulang lagi. Oke, masih belum ya? Belum, Pak, Lihat. belum. Duh. Bentar, bentar. Oke. Masih belum muncul ya? Waduh, 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 jaringannya. Sebentar, saya berikan ini deh. Pak Reski pakai nirkabel. Ya, saya nggak bisa saya putus soalnya komputernya baterainya sudah mati. Tapi kalau ini bisa nanti saya di WA-nya saya kirimkan dulu ya. Ya, kirim nanti. dulu di WA. Ya, contohnya nanti akan seperti ini di WA-nya. Oke. Ya. Baik, jadi nanti kalau sudah Bapak Ibu, nanti buktinya adalah di bagian profil tersebut bisa kelihatan tugas-tugas mana saja yang sudah Bapak Ibu selesaikan. Sebentar, saya perlu menampilkan karena kita perlu juga untuk mencetak hasilnya ya, nanti untuk bukti pengerjaan. Masih belum muncul ya? Betul Bapak Ibu masih belum muncul ya? Belum. Belum ya? Aduh. Belum. Ada pawek sih, ada pawek. Ya. Sudah Pak Awek sudah memberikan bantuan ya. Ayun. Di situ ada dua. Ya, ada dua Awek yang bisa. masih bingung kayaknya. Sama Pak Awek. Sama. Ini bonus ini tadi. Ya, oke. Ini Pak Awek lagi ngurusin Mait ketua DKM. Insya Allah ya Rahman. Ya, sebentar. Saya coba lagi. Ini ya, jaringannya lagi bermasalah ini. Aduh, nggak ngangkat lagi.
Gak ngangkat. Ya Allah. Bentar, Pak Rizky, saya ke situ. Ya, jaringannya Ya. kayak Hakim Karim bermasalah terus. Masih Pak Awek. Nggak ngangkat sama sekali, ini mau masuk ke layarnya. Udah juga bermasalah kayaknya. Ya Allah. Pan kabel. Nggak bisa saya dicabut, mati. Iya. Di sini. Kayak Pak Hakim. Oh, rame nggak tuh? Sebentar, kita lagi Kayaknya coba Bu Esti ini gara-garanya ini. masalah. Bu Udah Esti ini. masalah. Oh, Jadi jaringan semuanya. Iya, betul. Biasa. oh. Saya mencoba ya bicara walaupun sebenarnya udah keringetan sebenarnya. Ini karena masih bingung ini kok nggak tampil gitu loh. Ya Allah, ya Robbi. Oke, ya jadi kalau untuk jelasnya sih sebenarnya sudah saya taruh ya di MS Team ya, di bagian materi. Jadi termasuk cara memasukkan redeem dan juga cara download transkrip course-nya. Jadi nanti memang salah satu bukti bahwa Bapak Ibu sudah melaksanakan kegiatan adalah nanti cukup membuka yang ada di yang ada di grup diseminasi MSFT Jabar 30. Jadi Bapak Ibu bisa buka yang di salurannya di bawah umum, yaitu yang nomor 1 MEC. Jadi kalau yang sedang membuka MS Team-nya bisa dilihat, di MEC itu sudah saya uploadkan tugasnya. Jadi nanti tugas dari Bapak Ibu itu adalah diminta untuk mendownload hasil transkrip dari MEC-nya. Seperti itu. Jadi bukti bahwa Bapak Ibu nanti sudah melaksanakan tugas yang MEC-nya adalah mengupload transkrip dari Microsoft Educator Center ya. Oke. Ya, sebentar, saya bagian teknisnya sedang membantu. Mudah-mudahan selesai hari ini juga. Baik. Mang Idi diperbantukan aja. Ya, kayaknya mah jangan Mang Idi lah. Oke. Ya. Jadi untuk di Microsoft Educator Center-nya itu ada, sudah diberikan linknya ya. Saya coba screenshot aja. Bentar, sambil dibantu dulu. Oke. Salah. Ya, di materi kelasnya itu sudah ada ya. Ya. Itu saya screenshot ya. Saya screenshotkan untuk filenya itu sudah ada semua. Bisa lihat di grup WA-nya. Jadi sudah ada cara download transkrip course, kemudian cara masukkan redeem, termasuk cara mengerjakan kursus di MEC. Jadi Bapak Ibu bisa melihat langsung tugas-tugasnya ada di sini. Gitu ya. Kemudian di bagian MEC-nya itu sudah saya berikan kantung tugasnya. Saya screenshotkan saja ya yang ada di ini, saya taruh di grup WA biar juga kelihatan. Ya, boleh. Ya. Jadi untuk kantung tugas MEC ini sudah saya uploadkan ya, ada di di saluran 1 MEC. Nanti Bapak Ibu bisa mengklik itu, nanti diminta untuk upload transkrip.
gitu. Sebentar saya coba lagi, mudah-mudahan ngangkat ya. Oke. Atau kalau enggak sebentar, boleh minta waktu 5 menit nggak? Saya kayaknya mesti pindah dulu, cari kabel dulu. Gak apa-apa ya? Silahkan Pak Reski. Saya keluar dulu Pak sebentar. Awek tadi huai. Wai, oke siap. Sebentar, saya keluar dulu ya. Saya pindah. Ya, Yang lain rame. Sebentar, saya ini dulu. Saya tutup dulu. Saya tadi bingung Pak. Apa tuh? Itunya masuk ke soalnya doang gitu. Enggak, kan akunnya belum diaktifin. Udah. Oh, udah. Saya udah gabung. Oh, udah. Bete. Sebentar. Ya Allah, jaringan naik turun parah banget ya. Jaringannya seberat hidup kuda. Tahun sih udah deh. Sudah. Tidak seberat. Ini semuanya gara-gara Bu Esti nih yang bilang Oh, Eta Pak. Pak Hakim Pak Hakim tergalau. Dah kali dah.
Nu lainna bisa ningali Bapak tuh. Bisa. Bisa. Oh. Pakai Facebook Meli. Pakai Facebook kami ya SMK. Tapi nanti itu semua
Ya, baik, Bapak Ibu, mohon maaf saya baru berpindah ke yang ada kabel ya. Jadi jaringan WiFi-nya bermasalah sekali. Sekarang saya coba dulu untuk ini ya, untuk membuka apa? Sebentar, saya coba masuk dulu. Aduh, update yang saya di PT. Sebentar, saya buka lagi. Ya, oke. Tadi ada pertanyaan juga. Ini kok sudah selesai semua ya kalau saya masukkan yang redeem code-nya? Jadi Bapak Ibu tolong dicek dulu yang di bagian bawahnya. Itu kalau memang belum ada skornya, itu memang berarti nilainya belum selesai gitu lah. Jadi Bapak Ibu silakan diambil ulang tugas tersebut. Kalau nggak salah sih memang sudah ada yang sudah ada nilainya. Tapi kalau yang masih kosong, Bapak Ibu coba ambil kembali tesnya. Jadi nanti dianggap lulus itu ketika yang di bagian bawah itu sudah dianggap 80 atau sampai 100% Bapak Ibu sudah melaksanakan tugasnya. Seperti itu. Jadi ada tadi beberapa pertanyaan. Ini kayaknya sudah selesai tugas yang MEC saya. Tapi begitu cek ke bawah, nggak ada nilainya gitu loh. Skornya kosong. Jadi kalau seperti itu, ya silakan diambil ulang saja tesnya. Begitu ya. Oke. Berarti Pak Ade mati dulu suaranya. Mati. Enggak, sound suara Pak Ade. Speaker. Nah. Oke. Sebentar, maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Mana sih tadi? Ya, sebentar. Ya. Oke. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Baik, nanti saya. Ya, kalau sudah nanti Bapak Ibu bisa cek di ya, kalau sudah mengerjakan Bapak Ibu bisa cek langsung di MS Team-nya. Ya. Sudah, MS Team-nya muncul ya? Ada muncul. Oke. Baik. Ya, di MS Team-nya untuk pengumpulan tugasnya Bapak Ibu bisa buka di bagian yang di bawah umum tuh ada nomor 1 MEC. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal klik saja untuk link tugasnya. Jadi kalau diklik nih Bapak Ibu, ini nanti langsung masuk ke Microsoft Form ya untuk tugas ini. Sebentar. Ada yang keempat naon isinya? Ini saya baru selesai. Kalau tinggal semua checklist. Ya. Jadi nanti kalau sudah diklik untuk linknya, link yang bentar, kalau sudah diklik untuk yang tugas MEC, nanti akan muncul link soalnya seperti ini. Ya. Jadi ini adalah
kantung tugas untuk Microsoft Educator Center. Mohon nanti Bapak Ibu mengisi dulu nama peserta, kemudian instansi, mata pelajaran yang diampu ya, tidak apa-apa, masukkan saja. Lalu nanti minta upload transkrip MEC, ini formatnya PDF. Caranya gimana? Saya akan masuk ke MEC-nya. Saya masuk ke Microsoft Educator Center-nya. Ya, sebentar saya masuk dulu. Ya, cara downloadnya adalah Bapak Ibu buka saja yang My Profile, kemudian View Transcript. Ya, dari My Profile, kemudian View Transcript atau lihat transkrip. Nanti Bapak Ibu akan muncul list dari tugas-tugas yang sudah diselesaikan. Nanti bentuknya PDF, nanti Bapak Ibu, seperti ini. Tugas-tugas yang sudah Bapak Ibu selesaikan. Jadi nanti kalau sudah mengerjakan 13 tesnya, kalau nggak salah ini akan terisi kurang lebih sekitar 2 lembar halaman nantinya. 2-3 lembar. Nanti kalau sudah, Bapak Ibu tinggal pilih saja untuk yang print, atau Bapak Ibu download saja. Save as PDF. Jadi nanti Bapak Ibu akan diprintkan file ini semua menjadi PDF. Nanti kalau setelah sudah nanti Bapak Ibu bisa upload tugasnya ya. Gitu ya. Cukup jelas Bapak Ibu untuk nanti pengerjaan tugas untuk MEC? Iya Pak, jelas. Cukup jelas ya. Berarti tugasnya adalah mengerjakan dulu yang Teacher Academy ya, sampai selesai. Jadi tadi ada pertanyaan yang Teacher Academy mesti gimana Pak? Jadi saya coba bukakan dulu ya. Sebentar, saya coba bukakan dulu. Sebentar. Jadi yang mesti Bapak Ibu cek, ya. Jadi yang mesti Bapak Ibu cek nanti adalah di bagian tugasnya. Ini. Ya. Jadi kalau ini misalkan belum diselesaikan, mangga Bapak Ibu nanti di sebelah sininya, ini karena saya sudah selesai semua dari awal, jadi saya tidak perlu mengerjakan lagi. Tapi Bapak Ibu, kalau misalkan di sini sudah dikerjakan, misalkan di sini sudah 180, ke bawahnya tolong dikerjakan juga. Jadi cukup ambil retake course-nya saja. Retake course, nanti sampai selesai, skornya muncul semua, nanti setelah itu bisa muncul nanti ada di ini ya, di transkripnya. Seperti itu ya. Oke. Ya. Oke, cukup jelas ya untuk pengerjaan tugasnya Bapak Ibu ya. Oke, jelas. Oke, baik. Cuman ada sedikit pertanyaan Pak Reski, punten. Ya, silakan. Ini kan berhubung kami di sini kebanyakan berbahasa Jerman gitu. Ada tutorial untuk merubah bahasanya dari tutorialnya. Baik. Ada sebentar. Ada. Ya, biar nggak bingung guru-guru yang lain juga. Ada bingung. Bahasanya bahasa ini ya, bahasa planet ya. Benar. Ketinggalannya jadi burem. Siap. Sebentar. Kita masuk ke penggantian bahasa ya. Ya, oke. Saya buka lagi untuk di Microsoft-nya sebentar. Ya. Saya munculkan dulu. Oke. Baik, di sini ya Bapak Ibu ya. Jadi ini sebenarnya di tampilan ini kalau kita klik kanan, bentar saya klik kanan dulu.
Ya, di sini. Ini kalau kita klik kanan, sebenarnya ini ada translasinya Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu mau translasi kemana gitu loh, choose another language. Kita mau gantikan ke Indonesia. Translate. Ya. Nah, kalau sudah, ini otomatis bahasnya sudah berubah semua ini sekarang Bapak Ibu ya. Jadi cukup buka saja di klik kanan di websitenya. Seperti ini. Lalu nanti pilihnya translate to Indonesia. Tapi kalau nggak ada, diklik saja dulu, nanti pilih titik tiganya. Nanti tinggal cari choose another language. Tinggal cari saja bahasa Indonesia. Nanti setelah sudah Bapak Ibu klik, otomatis semuanya bahasanya akan dirubah ke bahasa Indonesia. Begitu ya. Jadi nggak perlu lagi kita bahasa Jerman lagi nih untuk ngerjain tugasnya. Ya, sip, mantap Pak Rizky. Nah, walaupun sebenarnya memang nantinya hasilnya ketika ditranslasi juga agak-agak beda ya, karena memang kan ini bahasa teknis sekali mereka ngambil ini tugas-tugasnya. Tugas-tugas ini kan kebanyakan bahasa teknis, tapi ya nggak apa-apa, masih kita lebih familiar ya menggunakan bahasa Indonesia ya. Sudah otomatis Pak. Ini otomatis langsung ya Pak, jadi kalau diklik kanan bisa langsung translasi ke bahasa Indonesia. Iya udah. Oke, sip, sip, mantap, mantap. Bisa ya? Bisa, Oke. bisa. Baik. Ya, kalau sudah kita lanjut sekarang ke materi berikut yaitu tentang Microsoft Teams ya. Sebentar saya buka dulu ininya, kegiatannya. Sebentar Bapak Ibu. Ya, berarti yang untuk MEC kita anggap selesai dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan, mangga boleh japri. Kita masuk sekarang ke berikutnya tentang Microsoft Teams ya. Ramai ibu-ibu. Ya, mohon maaf di sini ibu-ibunya agak ramai. Oke, saya masuk ke MS Team. Ya, sudah ya, kita masuk ke pengenalan MS Team. Jadi, apa saja nanti yang kita akan pelajari tentang MS Team? Yang pertama nanti adalah pengenalan Microsoft Teams Webs dan Teams App. Itu jadi aplikasi Microsoft Teams ini sebenarnya bisa digunakan dari website langsung atau misalkan Bapak Ibu mendownload aplikasi MS Teams-nya. Jadi pada dasarnya sebenarnya apakah bisa dua-duanya jalan? Bisa. Jadi yang web jalan, yang app jalan, itu bisa di komputer ya. Ini biasanya bisa Bapak Ibu gunakan jika misalkan Bapak Ibu punya dua akun yang berbeda dan ingin mengaktifkan dua-duanya. Jadi bisa Bapak Ibu mengaktifkan yang web dan juga yang app. Nanti kita lihat. Kemudian instalasi Teams Apps di laptop dan smartphone. Kemudian memulai Microsoft Teams. Lalu membuat Teams, menambahkan siswa, menjelaskan fitur Teams. Ada chat, calendar, assignment, call, file, app, channel, post, announcement, Teams meeting, dan insight. Oke. Ya. Baik. Ya, nanti seperti biasa Bapak Ibu di tengah materi ini nanti saya akan berikan redeem code lagi ya untuk yang materi MS Teams. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengisikan kembali di Microsoft Educator Center-nya. Jadi hari ini ada 2 redeem code yang Bapak Ibu bisa isikan. Ya, dan semuanya dimasukkan semua di Microsoft Educator Center. Gitu ya. Ya, untuk agenda hari ininya saya buka dulu. Ya, untuk hari Rabu agendanya untuk Microsoft Teams adalah Bapak Ibu nanti diajarkan cara mengundang peserta ke kelas yang dibuat trainer, kemudian menjelaskan cara membuat kelas, kemudian menjelaskan cara mengundang siswa melalui link atau code, kemudian menjelaskan cara mengupload materi, nanti kemudian
saya akan berikan redeem code-nya dan kemudian saya memberikan kantong tugas kedua yaitu Teams. Gitu. Jadi untuk tugas Bapak Ibu mungkin tidak akan berat, hanya diminta nantinya hanya membuat kelas, kemudian mengundang siswa dan satu lagi adalah upload materi. Itu saja yang nanti Bapak Ibu kerjakan. Ya, oke, kita masuk ke pengenalan Teams ya Bapak Ibu ya. Jadi yang kita gunakan saat ini adalah Teams ya. Jadi kita akan masuk ke pengenalan tentang Microsoft Teams. Apa itu Microsoft Teams? Sebelumnya nanti saya akan buka dulu di Microsoft Teams yang versi web ya. Saya masuk dulu ke webnya. Sebentar Bapak Ibu, saya ke browser lagi ya. Ya, di sini saya buka di sini MS Teams. Oke, login untuk Microsoft Teams. Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa Microsoft Teams ini sebenarnya untuk di laptop atau di PC desktop memungkinkan untuk bisa 2 akun berjalan sekaligus. Caranya gimana? Jadi caranya adalah Bapak Ibu harus punya yang aplikasi Microsoft Teams, jadi yang di-download. Di sini ada ya, kalau Bapak Ibu buka, ada bagian download now. Ini nanti dia akan mendownload file untuk instalasi Microsoft Teams yang aplikasi. Kalau langsung di sini, Bapak Ibu nanti akan masuknya ke Microsoft Teams, tapi yang bawaan webnya. Begitu. Gitu ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu bisa menjalankan dua aplikasi MS Teams itu sekaligus, atau 2 akun MS Teams sekaligus. Jadi satu di web, satu lagi di aplikasi. Jadi kalau kita download, nanti dia akan masuk ke situs pendownloadan aplikasi untuk MS Teams. Jadi Bapak Ibu bisa milih mau di desktop atau yang downloadnya untuk mobile atau APK ya. Kalau APK mungkin Bapak Ibu tinggal buka saja di Google Play Store. Itu ada kok aplikasi untuk Microsoft Teams. Kalau untuk desktop nanti akan muncul file untuk instalasi untuk Microsoft Teams ini. Jadi kalau Bapak Ibu sudah, nanti otomatis Bapak Ibu akan masuk ke ke MS Teams yang aplikasi. Contohnya untuk yang aplikasi akan seperti ini. Ya. Oke. Ya, ini adalah contoh untuk tampilan Microsoft Teams yang aplikasi ya. Karena kalau yang Microsoft Teams untuk yang web, kalau bisa dibilang serupa tapi tak sama. Saya coba dulu yang buka yang web juga ya. Nah, yang web ini saya harus masuk dengan akun yang berbeda, tidak boleh akun yang sama. Mohon maaf, kering juga ngomong terus ya. Oke, sebentar nanti sambil buka. Yunus, kasih minum Kak Yunus. Makasih. Ya, oke. Kemudian yang berikutnya memulai Teams. Jadi kalau memang Bapak Ibu sudah mendownload Teams, nanti akan diminta untuk masuk ya langsung di Microsoft Teams-nya. Jadi diminta untuk masukkan akun. Jadi akun apa? Jadi yang harus dimasukkan adalah akun yang memang terdaftar untuk penggunaan Microsoft Teams. Jadi instansi, atau misalkan Bapak Ibu tergabung di satu organisasi, diberikan akun untuk Microsoft Teams. Gitu ya. Ini kalau saya coba untuk saya logout, sebentar. Kalau saya coba logout dulu, kita coba login ya untuk Microsoft Teams. Sebentar. Ini Bapak Ibu tampilan masih yang ini ya, Teams untuk web ya. Betul ya, saya masih tampilan yang buat web. Enggak muncul, sebentar saya coba ini lagi. Saya coba matikan dulu, sebentar.
ini. Bentar. Ya. Oke, kita coba dulu kalau masuk MS Teams seperti apa. Ini saya coba dari bawaan website ya. Kalau untuk di aplikasinya tidak jauh beda pada dasarnya. Tadi saya di sini masih menggunakan yang di aplikasi, masih menggunakan yang @guruinovatif.net. Saya akan coba masuk dengan akun yang lain. Jadi sebenarnya kita bisa menggunakan 2 akun sekaligus untuk di laptop atau PC desktop. Jadi misalkan Bapak Ibu memang mempunyai lebih dari 1 akun ya untuk penggunaan Microsoft Teams. Jadi bisa dua-duanya berjalan sekaligus. Ya salah satu syaratnya sih kalau memang untuk bisa menjalankan dua-duanya ya minimal RAM-nya sangat mencukupi ya. Jadi kalau Microsoft Teams ini memang dia minta untuk spek laptop itu di atas 2 GB untuk RAM-nya. Karena kalau di bawah 2 GB atau pas-pasan sekali itu biasanya cukup berat nanti Bapak Ibu untuk masuk ya. Oke, saya coba masuk dari awal ya. Di sini kelihatan ya? Iya, kelihatan. Dari kelihatan ya? Ya, jadi kalau Bapak Ibu pertama kali misalkan masuk di Microsoft Teams, nanti akan tampilan seperti ini. Tampilannya adalah diminta untuk sign in atau untuk masuk ke akun. Ya. Kemudian Bapak Ibu tinggal masukkan akun Bapak Ibu. Misalkan di sini saya masukkan dengan akun saya sendiri yang pribadi. Masukkan akun, kemudian setelah itu Bapak Ibu diminta untuk masukkan password. Ya. Kalau sudah nanti akan masuk ke tampilan dari Microsoft Teams. Ya. Oke. Sebentar, dia masih berjalan ya. Jadi passwordnya harus beda ya Pak Rezeki ya? Bukan passwordnya beda. Sebenarnya gini, kalau di Microsoft Teams itu kan ketika kita pertama kali masuk itu kan diminta membuat password baru ya. Karena password awalnya biasanya dia admin tuh biasanya dia generate sendiri untuk passwordnya. Jadi dia biasanya minta memasukkan password baru. Nah password baru itu ada persyaratannya, Pak Wek ya. Jadi ada persyaratannya. Yang pertama harus ada huruf besar, huruf kecil, dan angka ketika penulisan password. Kemudian juga di passwordnya itu atau di sandinya itu minimal 8 karakter. Dan tidak boleh memuat nama dari si pengguna. Itu yang sering kejadian ketika masukkan password, kok nggak bisa-bisa gitu. Contoh misalkan Pak Asep menuliskan nama di passwordnya tetap ada nama Asep. Biasanya akan ditolak karena dianggap passwordnya cukup mudah untuk dibuka. Misalkan contoh diganti sama Awek. Jadi untuk membuat password ini memang sudah dari Microsoft-nya sendiri memprogram agar password itu tidak boleh mencantumkan nama pribadi gitu di password tersebut. Atau misalkan memasukkan jangan nama depan tapi nama bagian belakangnya karena itu biasanya tidak dikenal. Gitu ya. Ini sebenarnya boleh kalau kita bilang trik ya. Kalau kita bilang ini triknya gitu ya. Ini namanya Asep Mengkol masalahnya. Nah, ya. Oke, ini tampilan untuk web ya, untuk Microsoft Teams. Tidak jauh beda sama yang aplikasi, hanya bedanya dia berjalan di browser ya.
Jadi kalau yang membukanya lewat browser, tampilan Microsoft Teams-nya akan seperti ini. Sebaliknya kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan yang aplikasi, gitu ya, tampilannya nanti akan seperti ini. Berbeda ya. Sebenarnya kalau saya bilang serupa tapi tak sama gitu. Ya, yang terutama yang bedanya adalah di atas nggak ada browser. Karena dia aplikasi full. Gitu ya. Oke. Ini pengenalan tentang awalnya untuk Microsoft Teams. Ya, yang berikut bagaimana kalau kita akan membuat Teams. Oke, yuk kita coba untuk membuat Teams. Kita buat dari sini saja ya, dari yang aplikasi. Ya. Baik, sebelumnya saya perkenalkan dulu untuk fitur-fiturnya. Jadi untuk MS Team ini ada beberapa fitur yang digunakan dalam mengelola kelas ya. Jadi kita anggap saja kelas karena memang tujuan utama dari pembuatan Microsoft Teams ini sebenarnya adalah sebagai LMS. Salah satu aplikasi LMS ya, atau Learning Management System. Jadi kalau mungkin di Google kita kenal dengan namanya Classroom. Nah, Microsoft ini dia menciptakan atau membuat aplikasi yang serupa, itu namanya adalah Microsoft Teams. Cuman bedanya sama untuk Google Classroom adalah Microsoft Teams ini sebenarnya sudah gabungan dari beberapa aplikasi sekaligus. Jadi di Microsoft Teams ini sebenarnya Bapak Ibu bisa membuat kelas, jadi sama kayak ini ya Classroom ya. Kemudian tugas sekaligus, jadi sama Classroom. Hanya bedanya untuk di Microsoft Teams ini Bapak Ibu juga bisa chat juga. Jadi sebenarnya bisa berlaku seperti halnya kayak Bapak Ibu menggunakan WhatsApp atau Telegram atau yang lain. Jadi chatnya juga sama persis atau nggak jauh beda penggunaan dengan aplikasi chat yang lain. Dan juga termasuk conference. Jadi kalau kita bilang dia sudah satu paket sekaligus untuk pembelajaran. Jadi ini memang salah satu kelebihan dari Microsoft Teams. Tentu saja untuk penggunaan kuotanya memang pasti terpisah. Jadi kalau untuk Microsoft Teams ini memang dia menggunakan dua kuota yang berbeda kalau di handphone. Jadi yang pertama kuota utama untuk menjalankan Microsoft Teams-nya. Jadi aplikasinya berjalan tetap menggunakan kuota utama. Tapi untuk video conference-nya dia akan atau bisa menggunakan kuota belajar. Jadi ini mungkin nanti bisa diinfokan kepada siswanya. Jadi ketika ingin menggunakan MS Teams memang harus mengaktifkan dua paket sekaligus. Paket internet biasa dan satu lagi kuota belajar. Karena memang kalau video conference itu cukup boros ya penggunaan kuotanya. Kemudian fitur apa saja yang ada? Yang pertama, yang paling atas adalah aktivitas. Aktivitas ini sebenarnya adalah catatan seluruh kegiatan yang ada di MS Teams. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu misalkan ngeposting sesuatu, tugas atau jadwal atau apa, dia pasti punya catatannya semua di bagian aktivitas. Jadi sebenarnya Bapak Ibu tidak akan kehilangan momennya gitu loh ketika Bapak Ibu mengupload atau menerima tugas dari misalkan dari atasan atau dari guru misalkan, atau dari yang pengajar Bapak Ibu misalkan. Jadi semua catatannya ada di bagian aktivitas. Gitu. Dan aktivitasnya sebenarnya kalau kita bilang hampir mirip seperti jendela intip ya, masuk ke tim. Karena di sini kita sebenarnya bisa mengintip kegiatan tim pada dasarnya. Tanpa perlu masuk ke tim. Yang berikut adalah obrolan. Jadi di sini obrolan adalah chat pribadi ya. Jadi Bapak Ibu di sini bisa chat langsung dengan peserta yang sama di satu instansi. Misalkan saya mau chat dengan contoh dengan Pak Asep misalkan. Di bagian atas ini cukup saya ketik saja namanya Asep, nanti sini akan muncul, tinggal nyari nih. Tinggal nyari Asep yang mana yang cocok ya. Karena di sini Asepnya cukup banyak. Nanti tinggal pilih, setelah itu saya tinggal chat seperti biasa. Dan ini chatnya chat pribadi ya, jadi tidak dikirim untuk banyak orang. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ini saya masih di tampilan MS Teams ya, betul ya? Jadi di bagian chat ini memang bisa digunakan oleh Bapak Ibu untuk chat pribadi. Sebentar saya coba ulang lagi.
Sudah ya, saya masuk lagi ke Microsoft Teams. Yang berikutnya di bagian tim Bapak Ibu, ini adalah daftar tim atau kelas yang sudah Bapak Ibu buat. Nanti kita juga akan belajar bagaimana caranya kalau kita akan membuat kelas baru. Lalu kemudian tugas, kalau Bapak Ibu sudah membuat tugas, rekap tugas itu semua ada di bagian tugas. Tentu saja kalau tugas ini teruploadnya adalah di tim ya. Kemudian kalender, kalender itu adalah memuat daftar kegiatan Bapak Ibu. Tentu saja kalender ini akan muncul jika Bapak Ibu sendiri satu adalah penyelenggara, kedua adalah peserta yang memang dicantumkan di kegiatan. Jadi kalau Bapak Ibu adalah peserta satu meeting, tapi nama Bapak Ibu tidak dicantumkan di dalam undangan, biasanya nggak akan muncul di kalender. Jadi di kalender ini biasanya yang masuk adalah yang memang terdaftar di undangan meeting atau undangan rapat. Begitu ya. Kemudian untuk panggilan, ini biasa kalau misalnya Bapak Ibu ingin misalkan berbicara, misalkan kayak seperti telepon-teleponan, ini juga bisa menggunakan panggilan, fitur panggilan ya. Jadi di sini juga sama, Bapak Ibu bisa panggilan pribadi atau misalkan panggilan grup misalkan. Jadi kalau misalnya panggilan pribadi, Bapak Ibu tinggal mencari namanya saja, kemudian nanti tinggal di sini nanti akan muncul bagian penelponan. Misalkan contoh saya coba ketik. Kan Ade Sunandar ya. Mana Sunandar tadi? Ade. Oh ya, misalkan Ade Sunandar. Misalkan saya klik. Ya. Sebentar, kalau di bagian panggilan saya tinggal tambahkan saja, tambahkan panggilan cepat. Nanti saya tinggal masukkan namanya, saya tinggal telepon. Yang berikutnya adalah file. Ini file di sini adalah daftar file-file yang sudah Bapak Ibu upload ya, atau yang memang terdaftar di MS Team Bapak Ibu. Jadi di file ini sebenarnya kalau bisa dibilang ini catatan semua file-file yang ada di MS Team Bapak Ibu. Kemudian yang bawah ini adalah aplikasi tambahan. Jadi sebenarnya untuk MS Team ini sebenarnya aplikasinya cukup banyak. Tapi ini biasanya disesuaikan juga dengan kebutuhan. Jadi memang kalau bawaan atau standarnya dari MS Team ini sebenarnya adalah yang 7 fitur ini saja sih sebenarnya. Walaupun pada dasarnya ini masih bisa ditambahkan lagi. Yang berikutnya aplikasi adalah ini Bapak Ibu kalau memang misalkan ingin mendownload aplikasi yang lain dari Microsoft. Jadi Bapak Ibu bisa mencek di sini. Jadi cukup banyak aplikasi yang bisa digunakan juga atau bisa ditaruh di Microsoft Teams. Sebagai contoh Bapak Ibu bisa saja juga misalnya mau masukkan YouTube. Misalkan di MS Team-nya. Itu juga bisa. Gitu ya. Oke. Ya, kalau sudah kita masuk ke bagaimana caranya membuat kelas. Ya, kita masuk ke tim ya Bapak Ibu ya. Oke. Ya, kalau yang di depan laptop ini bisa dipraktekkan langsung, atau kalau yang menggunakan handphone juga sebenarnya bisa juga ya. Walaupun kalau handphone ini kan berarti mesti ada 2 handphone ya. Ya, kita akan mencoba membuat kelas baru. Kalau misalkan Bapak Ibu di sini, saya rubah tampilannya ke bahasa Indonesia ya. Ada yang punya permasalahan merubah bahasa gitu? Kalau di MS Team-nya? Mangga mungkin Pak Arwin bisa kalau yang ganti bahasanya di MS Team? Sudah. Alhamdulillah. Sudah bahasa Indonesia? Itu. Ada yang belum bahasa Indonesia? Oke, kalau yang ingin mengganti ke bahasa Indonesia cukup pilih saja yang titik 3. Lalu pilih pengaturan. Nanti setelah itu di pengaturan Bapak Ibu bisa mengganti bahasa di bagian bahasa aplikasi.
Nanti kalau sudah dirubah, nanti dia akan minta restart dulu untuk aplikasi MS Teams-nya, nanti baru dia akan merubah bahasa seperti itu ya. Saya berjalan di sini dengan bahasa Indonesia ya. Ya, kita akan membuka kelas. Di sini Bapak Ibu bisa buka yang di bagian kanan, yaitu bergabung atau buat tim. Kita akan mencoba membuat kelas baru. Ya. Oke. Di sini ketika Bapak Ibu membuat kelas baru, di sini ada beberapa pilihan ya. Yang pertama, buat tim secara manual. Kalau ini manual. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ingin membuat kelas sendiri, itu bisa pilih yang opsi pertama, yaitu buat tim. Yang kedua, kalau misalkan Bapak Ibu dapat kode tim orang lain, misalkan contoh. Kemudian Bapak Ibu ingin bergabung dengan tim tersebut. Ini bisa saja memasukkan kode untuk bergabung di tim. Kemudian, atau misalkan ada juga grup-grup yang memang ditawarkan di ini ya, di browse di akunnya ya. Sebagai contoh, kalau di @guruinovatif.net itu sebenarnya ada beberapa grup yang bisa diikuti gitu. Di sini kalau Bapak Ibu lihat ada trainer MSFT dan Guru Inovatif. Jadi memang ini sudah grup yang ada di akunnya guruinovatif.net. Sebentar. Ya. Oke. Sekarang kita akan membuat timnya. Jadi kalau untuk buat tim kita pilih yang paling kiri, yaitu buat tim. Ya, di sini sebentar. Ya, kita buat tim dulu. Di sini nanti Bapak Ibu bisa memasukkan nama timnya. Oke. Misalkan contoh Bapak Ibu membuat misalkan belajar Office 365. Lalu kemudian misalkan nanti setelah itu Bapak Ibu untuk yang misalkan belajar Office 365 bisa tambahkan deskripsinya. Jadi misalkan di deskripsinya ini adalah kelas pembelajaran Office 365. Ya, ini boleh diisi, boleh tidak ya untuk deskripsinya. Oh ya, ini sebenarnya ada yang kurang karena ini memang dari akunnya sendiri settingannya kayaknya. Saya buka dulu kalau yang di akun saya yang lain. Sebentar. Nah ya, di Google Chrome ya. Saya menggunakan akun yang lain. Jadi ketika Bapak Ibu membuat kelas, jadi ketika create kelas, itu sebenarnya ada 4 pilihan ya. Oke, saya masuk ke yang browser. Di browser ada ya. Jadi sekarang tampilannya adalah ada 4 pilihan kelas. Kelihatan ya? Kelihatan. Saya ngintip dulu. Yang pertama yang paling kiri adalah jika Bapak Ibu ingin mengajar sebagai guru dan ada siswanya.
Bapak Ibu berarti milihnya adalah pilihannya kelas. Kenapa pilihan kelas? Karena kalau di pilihan kelas ini akan ada fitur yang namanya tugas dan nilai. Gitu. Termasuk untuk one notebook. Jadi ini di bagian kelas ini nanti perlakuannya itu persis sama seperti halnya Bapak Ibu tuh masuk kelas. Jadi ketika masuk di sini nanti akan ada Bapak Ibu bisa upload tugas, kemudian bisa ngasih nilai dan sebagainya. Nah, kalau yang kedua, jika misalkan Bapak Ibu ingin membuat satu komunitas. Oke. Kalau yang nomor 2 ini untuk professional learning community. Jadi Bapak Ibu ini misalkan contoh ingin membuat komunitas sama guru misalkan. Contoh misalkan komunitas sesama guru PJOK misalkan contoh atau sesama guru matematika. Ini bisa menggunakan professional learning community. Jadi nanti di sini bisa disetting bahwa pesertanya itu boleh dari luar instansi. Dan di sini tidak berlaku tugas ya, karena di sini levelnya dianggap sama semua. Jadi paling yang terjadi adalah nanti Bapak Ibu paling mungkin adalah sharing file sebenarnya kebanyakan. Atau sharing ini ya, sharing pengalaman, sharing experience. Yang berikutnya yang nomor 3 adalah staff. Ini biasanya digunakan untuk administrasi atau pengembangan sistem di sekolah. Jadi kalau memang Bapak Ibu ingin membuat jaringan hubungan antar sesama staff atau administrasi di sekolah, bisa menggunakan pilihan ketiga, yaitu adalah staff. Nah, yang terakhir kalau misalkan Bapak Ibu ingin membuat misalkan contoh grup hobi atau misalkan ekskul, itu bisa milih yang di sini. Tentu saja masing-masing punya fitur masing-masing ya. Untuk saat ini yang kita pilih, kalau memang Bapak Ibu ingin mengajar, berarti pilihannya adalah yang pertama, yaitu membuat kelas. Gitu. Ya, kalau misalkan kita buat kelasnya, misalkan contoh saya akan buat kelasnya misalkan kelas MTK, misalkan matematik. Nanti setelah itu kalau Bapak Ibu next, langsung ketika dia membuat kelas, di sini ada 2 pilihan Bapak Ibu. Ada siswa dan juga ada guru. Ini berhati-hati ya. Kalau untuk siswa itu hanya bisa mengerjakan tugas tapi tidak bisa membuat tugas. Berbeda dengan guru ya. Kalau guru itu punya hak untuk membuat tugas dan memberikan nilai. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ingin mengundang guru, jangan sebagai siswa, tapi pilihannya adalah harus guru. Nah, guru itu nanti dianggap sebagai pemilik kelas tersebut. Begitu ya. Nanti kalau sudah Bapak Ibu misalkan contoh tinggal menambahkan siswa yang mau didaftarkan. Misalkan di sini saya cari yang namanya Ade misalkan. Kalau memang sistemnya ada, nanti tinggal masukkan saja datanya. Nanti kalau sudah Bapak Ibu tinggal milih, setelah itu nanti tinggal add dan setelah itu tinggal lanjutkan. Begitu ya. Ya, misalkan contoh saya sudah membuat kelas matematika. Nanti akan otomatis kelasnya akan seperti ini. Jadi Bapak Ibu sudah membuat kelas baru. Gitu ya. Jadi kalau di sini karena memang hubungannya adalah guru dan siswa, akan muncul di sini kolom tugas dan kolom nilai. Berbeda dengan yang di sini. Di sini dia kalau untuk yang di guruinovatif.net, karena di sini tidak ada guru dan siswa, jadi dianggap semuanya satu level. Makanya kalau di sini, dia masuknya nanti di sini adalah kelasnya langsung kelas komunitas. Jadi ketika kita membuat timnya, otomatis misalkan contoh saya mengundang seseorang, misalkan Pak Ade Sunandar, misalkan. Ini saya tambahkan sebagai anggota, lalu saya tutup.
otomatis berarti Pak Ade Sunandar ini langsung terdaftar di kelas saya, yaitu belajar Office 365. Nah, di sini kan kalau bisa lihat tidak ada pilihan untuk assignment atau tugas dan nilai, karena memang kalau untuk di akun guruinovatif.net ini kita sesama guru ya, jadi kita sharing experience di dalamnya, bukan sebagai guru atau siswa, begitu ya. Ya, sampai sini Bapak Ibu jelas ya untuk pembuatan kelas. Ada pertanyaan tentang pembuatan kelas? Jelas. Cukup jelas ya. Jelas, jadi kita ya minimal tahu ya bedanya ya. Jadi kalau misalnya contoh nih, ketika Bapak Ibu membuat kelas di MS Team, kemudian misalkan modelnya adalah guru dengan siswa, tapi tiba-tiba tampilannya tidak ada seperti ini, berarti coba Bapak cek lagi, jangan-jangan settingan Bapak Ibu salah gitu loh ketika milih kelas. Atau ketika milih tim ya. Karena kalau settingan ini berarti ini settingannya sesama komunitas kalau ini, bukan sebagai guru atau siswa. Kalau untuk guru dan siswa, tampilannya akan seperti ini persis. Ya, seperti ini. Nanti dia akan muncul tugas, class note, dan juga nilai. Jadi itu bedanya ya. Oke. Baik, ada pertanyaan lagi terkait dengan MS Team? Oke. Tidak. Ya, Pak Arwin, ada pertanyaan? Jelas? Oke. Kalau cukup jelas, saya kirimkan dulu ya redeem code untuk yang MS Team sambil nanti lanjut ke materi berikutnya. Saya boleh taruh di grup WA aja ya, Pak. Oke. Oke, sebentar saya taruh dulu. Redeem code untuk MS Teams. Ya. Baik. Ya, Bapak Ibu, untuk yang redeem code-nya sudah saya taruh di grup WA ya. Untuk yang MS Team. Jadi hari ini Bapak Ibu punya 2 redeem code yang bisa dimasukkan di Microsoft Educator Center. Jadi yang MEC satu lagi sama yang MS Team. Jadi dua-duanya kalau Bapak Ibu masukkan, nanti batch-nya bertambah. Begitu ya. Oke. Ya, saya sampai mana hari ini? Sebentar, saya lihat dulu. Oke, ya kita masuk sekarang untuk menambahkan peserta ya. Pak Reski, maaf, untuk yang redeem code itu nanti atau sekarang atau gimana? Sekarang atau nanti juga nggak apa-apa. Udah dikirim ya? Oke, thanks. Berarti ada 2 kodenya. Oke, saya usahakan setengah jam lagi selesai ya. Saya juga udah mulai. Tenggorokan saya nggak enak ini. Ya oke, kita cepat saja. Oh my God. Ya, kita masuk di MS Team lagi. Kemudian caranya untuk menambahkan anggota itu ada 2 ya. Bapak Ibu bisa dari yang pertama fitur kelola tim atau menggunakan tambahkan anggota sekaligus. Jadi dengan cara seperti ini Bapak Ibu bisa menambahkan siswa. Hanya bedanya kalau tambahkan anggota ini cuma namanya doang ya. Nanti biasanya hanya terdaftar sebagai siswa misalkan. Tapi kalau Bapak Ibu ingin punya kontrol penuh, pilihnya adalah kelola tim. Nanti kalau di kelola tim ini Bapak Ibu bisa menambahkan boleh jadi pemilik atau menjadi tamu misalkan. Gitu ya. Jadi kalau saya contohkan, nanti di sini ketika muncul Bapak Ibu bisa mengganti langsung dia antara pemilik atau sebagai peserta. Gitu. Atau misalkan Bapak Ibu ingin misalkan siswa tersebut
bergabung juga dalam timnya, bisa saja dengan bisa saja dengan misalkan contoh Bapak Ibu punya akses di admin, ya Bapak Ibu bisa menambahkan langsung ya. Contoh misalkan memang Bapak Ibu termasuk bagian adminnya untuk Office 365 ini. Jadi kalau di adminnya Bapak Ibu punya hak untuk menambahkan langsung siswa. Oke, yang berikutnya untuk membagikan timnya Bapak Ibu bisa dengan memberikan tautan. Jadi kalau tautan ini contoh kalau misalkan saya klikkan tautan ini, nanti Bapak Ibu akan diberikan link dari kelas tersebut. Dan ini bisa Bapak Ibu salin, misalnya contoh ditaruh di grup WA misalkan. Jadi siapa saja yang nanti dia ngebuka link tersebut, nanti dia akan dapat undangan untuk bisa masuk ke kelas tersebut, gitu ya. Jadi untuk menambahkan anggota ini bisa juga dengan Bapak Ibu memberikan tautan link ya, tautan kelas gitu loh. Nanti akan ada undangan siswa siapa saja yang ingin masuk ke dalam kelas tersebut misalkan. Oke. Jadi untuk terkait untuk memasukkan siswa sudah ini ya cukup jelas ya. Cukup jelas ya untuk memasukkan siswa ya. Jelas sekali. Oke, jelas. Oke, terima kasih. Berarti kalau gitu yang terakhir adalah upload tugas ya. Upload materi. Kita masuk ke umum. Ya, kalau misalkan untuk upload materi ini sebenarnya Bapak Ibu bisa dua. Yang pertama bisa upload di percakapan langsung. Jadi di percakapan langsung misalkan Bapak Ibu ingin upload file, cukup klik saja yang percakapan baru, kemudian tinggal pilih yang bagian ini, lampirkan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa milih mau dari mana, misalkan contoh Bapak Ibu sudah punya saluran yang lain, tinggal Bapak Ibu nanti bisa milih file yang mana, atau di OneDrive, atau Bapak Ibu bisa mencari sendiri di laptop sendiri gitu, di dalam laptopnya. Kalau saya pilih ini, berarti saya akan masuk ke Explorer untuk bisa mencari file mana yang akan di-upload. Ya, seperti ini ya. Misalkan. Oke. Jadi dari percakapan juga bisa kalau memang Bapak Ibu ingin upload file. Atau misalkan Bapak Ibu bisa masuk ke bagian file. Nah, semua file yang memang Bapak Ibu taruh di kelas itu biasanya akan tercatat di bagian file ini. Di sini Bapak Ibu bisa membuat baru filenya. Misalkan contoh Bapak Ibu membuat folder baru atau misalkan membuat file jenis file baru, misalkan Word, Excel, PowerPoint, OneNote atau form untuk Excel misalkan. Atau misalkan Bapak Ibu sudah punya file, Bapak Ibu bisa mengunggah ya. Mengunggah ini bisa dua ya. Bisa file atau folder. Gitu. Kemudian kalau misalkan Bapak Ibu ingin anak bisa dapat tautan untuk file ini, Bapak Ibu bisa klik yang bagian salin tautan. Jadi di sini tautan di sini adalah langsung masuk nantinya ke bagian file dari kelas Bapak Ibu langsung gitu. Jadi kalau di sini ada pilihan link Microsoft Teams atau link SharePoint. Gitu ya. Kemudian unduh kalau misalkan Bapak Ibu misalkan punya file yang sudah ada ya. Tapi sini karena nggak ada, jadi biasanya dia masih kosong nih. Oke, dia nggak ada. Oke. Kemudian tambahkan penyimpanan awan. Ini kalau misalkan Bapak Ibu punya selain dari OneDrive misalkan, ini bisa ditambahkan juga. Jadi contoh Bapak Ibu misalkan punya Dropbox atau kalau bawaan Microsoft itu SharePoint atau share file. Di sini nggak masuk ini ya Google Drive ya karena memang dia berbeda provider gitu. Jadi yang disediakan untuk penyimpanan tambahan yaitu adalah SharePoint, Dropbox, Box, Ignite, atau share file. Gitu ya. Tidak masuk untuk yang Google Drive karena memang ya beda pemilik lah.
Kemudian Bapak Ibu bisa juga buka di SharePoint dan sebagainya. Ya, oke. Sebentar, saya masuk lihat dulu di tugasnya. Ya, kalau kita lihat tugasnya, kalau tugas Bapak Ibu untuk hari ini itu ada 2 ya. Yang pertama adalah kalau di Microsoft Educator Community ini adalah mengerjakan kursus wajib yang diberikan oleh trainer. Berarti Bapak Ibu nanti mengerjakan yang kursus wajibnya yang di Microsoft Educator Center, kemudian nanti di-download untuk yang transkripnya. Nanti sebagai bukti bahwa Bapak Ibu sudah melaksanakan tugas. Kemudian melakukan mengisi ya redeem code. Kemudian mengisi kantong tugas yang berkaitan dengan materi. Oh ya, nanti saya lupa di sini nanti Bapak Ibu juga membuat screenshot ya untuk kegiatan hari ini nanti sebagai bukti kegiatan. Nanti saya tambahkan di kantong tugasnya untuk uploadnya ya. Begitu. Mangga Bapak Ibu nanti boleh sambil berjalan boleh di screenshot kegiatannya. Kemudian yang kedua untuk Microsoft Teams. Ya. Microsoft Teams ini tugasnya adalah hanya membuat kelas, kemudian memposting materi sesuai dengan bidang yang diampu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu tugasnya adalah hanya membuat kelas saja, kemudian mencoba nanti menambahkan siswa. Siswanya berarti dari sesama guru inovatif ya. Silakan Bapak Ibu tambahkan siapa saja. Lalu setelah itu Bapak Ibu memposting satu materi apa saja yang sesuai dengan bidang yang diampu, itu taruh di dalam kelasnya. Dan kemudian nanti melakukan memasukkan redeem code-nya. Setelah itu juga, format kelasnya di sini sudah disetting ya, namanya adalah JBR31, nama peserta. Jadi kelasnya nanti Bapak Ibu buat namanya JBR31, kemudian nama Bapak Ibu, kemudian nanti undang peserta lain sebagai siswa dan trainer sebagai gurunya. Jadi itu setelah Bapak Ibu yang lakukan untuk tugasnya. Nanti setelah selesai membuat kelasnya, Bapak Ibu cukup nanti di kelas tersebut tinggal berikan saja tautannya. Yaitu di kelas tersebut tinggal ini saja, dapatkan tautan ke tim. Ya, tinggal diupload untuk tugasnya. Atau Bapak Ibu bisa menambahkan atau mengundang saya langsung supaya bisa kelihatan kelasnya. Begitu ya. Oke, jadi untuk tugas ini penjelasannya sudah ada ya di bagian di kegiatan ini, penjelasan tugasnya sudah ada. Nanti Bapak Ibu bisa coba kerjakan. Kantong tugasnya sudah saya buatkan. Nanti mangga silakan Bapak Ibu untuk bisa diisi ya. Oke. Ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Sudah. Cuma Pak Arwin doang yang nyala ini kamera ya. Kita cuma berdua di kelas. Saya nyala. Oh, tiga. Oke, mungkin sebagai penutup boleh Bapak Ibu silakan boleh dinyalakan kameranya dulu. Kita akan coba ini ya, foto bersama. Saya undang pesertanya 2 aja, nanti Teh Indri sama Teh Meli. Boleh, silakan. Oke. Baik, boleh. Asep minus poin ya. Jangan salahkan. Ayo, itu saya nggak bisa. Kita double ding, Pak Asep mah. Pak Asep mah double-nya. Ya, peserta siluman ya gigirin orang. Pak Reski yang bisa masukin saya ke MST mah cuma Pak Ade. Oh gitu. Nanti nggak apa-apa, bisa dibantu deh. Ya, saya mau Pak Ade aja. Biar selesai. Ya, kan nanti tugasnya nanti masing-masing, Pak. Ini Kak Indri eueus mana nih ngeuleungit. Asep minus poin. Kak Yunus, itu ditanyain Pak Asep, Kak Yunus. Saya coba screenshot untuk kegiatan hari ini. Si udah euy. Si udah karena
Keur duet Kang Unus nage. Ya, sudah. Sudah ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Boleh dimatikan kembali kameranya. Ya, ada pertanyaan Bapak Ibu? Cukup. Allah. Berarti Pak Resti nanti besok ajarin yang bikin itu teh ya, yang online langsung teh ya, yang bikin apa ting? Nanti anu sesuai naon? Anu mana sih? Udah anu mana? Udah. Anu berapa abis nih? Oh. Pak Asep anu mana sih? Ya Microsoft Sway itu kayak blog mungkin. Sabar ya. Iya orang Untuk nata. yang tugas Microsoft Teams nanti bisa Bapak Ibu buka di yang diseminasi, kemudian pilihnya di MS Teams. Di sini saya sudah buatkan ini ya kantung tugasnya ya. Nanti ya kalau nggak salah di sini tugasnya Bapak Ibu hanya diminta mengirimkan link kelas Bapak Ibu ya. Jadi di situ di kantung tugasnya Bapak Ibu diminta untuk bisa mengirimkan link dari kelas Bapak Ibu. Termasuk juga nanti di kelasnya Bapak Ibu silakan buat kelas sendiri. Kemudian undang satu siswa dan saya gitu ya. Termasuk di sini ada master trainernya yaitu Ibu Siti Apipah. Silakan Bapak Ibu undang supaya nanti bisa dilihat kelasnya. Nanti supaya bisa jadi bahan penilaian. Kalau nanti misalkan ada pertanyaan, mangga bisa nanti kita di luar ya, di luar dari pembelajaran hari ini. Gitu. Oke. Baik. Ya, sampai sini untuk materinya untuk MEC dan MS Team sudah selesai. Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi? Pakai komputer aja ntar. Enggak, di komputer. Oh, ntar sudah. Oke. Ya, oke. Ada pertanyaan lagi? Pak, untuk yang terakhir redeem kode itu apa bedanya sama yang pertama? Oke, baik. Kalau yang redeem kode kedua itu adalah redeem bahwa Bapak Ibu sudah mengerjakan atau sudah mempelajari untuk yang Microsoft Teams ya. Jadi nanti boleh dicek di badge-nya bahwa di situ MS Teams-nya sudah dianggap sudah lulus lah ya. Oh, dari komputer. Oh, jadi ada berarti beda. yang Redeem code tuh beda-beda gitu. redeem yang ke satu buat mah MBC, harus satu ngisi lagi dari buat awal ya. testing. Jadi memang sehari itu harus masukkan 2 redeem code. Jadi kalau nanti dimasukkan berarti dianggap Bapak Ibu sudah menyelesaikan course tersebut gitu. Berarti Begitu ya. Oke. Ada pertanyaan Pak lagi? Wibri lain. Ya, kalau tidak ada berarti tinggal nanti fokus untuk mengerjakan tugas-tugasnya ya. Jadi siap. Sama-sama semangat lah ya. Saya juga semangat membantu Bapak Ibu supaya selesai tugas-tugasnya dan Bapak Ibu juga sama semangat menyelesaikan tugas-tugasnya. Siap. Ya, walaupun kita di tengah sibukan PLS tapi ya resiko jadi seorang guru. Ya, jangan lupa nyate. Sip. Boleh setelah ini kita nyate lagi ya. Pak Awek. Nyate. Ditunggu Pak Awek. Mas. Oke. Ada pertanyaan lagi? Terus karunya atau cai-cai atau boleh nanti untuk kegiatan ini Bapak Ibu saya mohon tolong dibuat screenshotnya ya. Ya. Screenshotnya bisa ditaruh di grup WA aja. Di screenshot kegiatan ini kemudian nanti Bapak Ibu taruh di WA.
Karena nanti sebagai bukti juga bahwa kegiatan ini sudah berjalan gitu. Betul. Oke, masih ada pertanyaan? Beres. Beres? Sip. Beres? Cukup Pak, cukup. Cukup, baik, oke. Terima gaji Pak Reski. Ya, siap. Pokoknya kalau masih ada pertanyaan, boleh nanti di luar jam inilah ya. Itu yang di belakang Bu Esti siapa penampakan? Ya. Oke, ya sudah. Kalau cukup, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Ya, besok saya harus menggunakan kabel karena wifi-nya lagi naik turun terus. Besok tetap jam sama ya, tetap jam 1 sampai jam 4. Insya Allah sih kalau memang kita lancar sebelum jam 4 sudah selesai ya. Ya, untuk pengumpulan tugasnya juga tidak harus hari ini selesai, Bapak Ibu ya. Jadi ditunggu sampai ya, untuk pengumpulan tugasnya nanti sampai tanggal 27 Bapak Ibu. Seminggu. Ya, Seminggu tanggal 27 nanti tugas-tugasnya yang nanti ada 6 tugas itu. 6 tugas itu Bapak Ibu sudah menyelesaikan semua. Insya Allah sih sebenarnya tugasnya tidak terlalu berat ya. Hanya diminta untuk kebanyakan upload link, misalkan Bapak Ibu profile. Gitu ya. Ya, oke, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah beres, semangat. Cai saya. Kak Yunus, cai. Oke, saya Konsumsi. garing ya, Nus garing. Nus Indri mana Nus? Ya. Pawek mandi. Udah ketemu Indri. Pak Asep, minus poin Pak.